Selamat sore semuanya. Kami dari mahasiswa Stikes Kampus Raya Sintang dengan prodi Perekam dan Informasi Kesehatan kelompok 6 semester 1. Ejaan yang disempurnakan EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015, menggantikan ejaan baru serta kembali berlaku sejak tahun 2022 menggantikan ejaan bahasa Indonesia. EYD berfungsi sebagai bahasa baku adalah alat pemersatu pemakaian bahasa baku dalam mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang sebagai berikut. Bagaimanakah penggunaan huruf pada brosur COVID-19? Bagaimanakah penulisan kata pada brosur COVID-19? Bagaimanakah penggunaan tanda baca pada brosur COVID-19? Adapun tujuan pembuatan makalah ini berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut. Mendeskripsikan penggunaan huruf pada brosur COVID-19, mendeskripsikan penulisan kata pada brosur COVID-19, mendeskripsikan penggunaan tanda baca pada brosur COVID-19. Kajian teori. Huruf adalah aksara dalam tulisan yang terdiri atas anggota abjad atau alfabet dan melambangkan bunyi bahasa. Berikut jenis-jenis huruf yaitu: 1. Huruf abjad. Huruf abjad adalah susunan huruf atau aksara yang sudah lazim digunakan dalam bahasa tertentu. 2. Huruf vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh pita suara tanpa penyampitan suara di atas glotis. 3. Huruf konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Tanda baca adalah tanda yang digunakan dalam sistem ejaan untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi serta jeda pada saat pembacaan. Berikut contoh dari tanda baca: titik, koma, titik dua, petik, dan lain-lain. Penggunaan huruf. Hasil analisis penggunaan huruf pada brosur kesehatan COVID-19 terdapat 4 kesalahan penulisan. Kesalahan penggunaan huruf terletak pada penulisan huruf kapital. Hasil analisis penggunaan huruf kapital sebagai berikut. Pertama, kata rajin. Huruf R pada kata rajin seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil karena bukan terletak di awal kalimat. Kedua, kata hindari. Huruf H pada kata hindari seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil karena bukan terletak di awal kalimat. Ketiga, kata tinggal. Huruf T pada kata tinggal seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil karena bukan terletak di awal kalimat. Keempat, kata gunakan.
Huruf G pada kata gunakan seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil karena bukan terletak di awal kalimat. B. Penulisan kata. Hasil analisis tulisan kata pada brosur kesehatan COVID-19 terdapat satu kesalahan tulisan. Kesalahan terletak pada tulisan kata. Hasil analisis tulisan kata sebagai berikut. Pertama, kata di rumah. Kata di rumah seharusnya ditulis sebagai karena berupa gabungan kata. C. Penggunaan tanda baca. Hasil analisis penggunaan tanda baca pada brosur COVID-19 terdapat satu kesalahan penulisan. Kesalahan terletak pada penggunaan tanda baca. Penulisan kata. Hasil analisis penggunaan tanda baca pada penulisan kata sebagai berikut. Pertama, kata rajin mengonsumsi makanan bergizi. Berbanyak buah dan sayur. Kata tersebut seharusnya menggunakan tanda koma pada akhiran kata buah. Hasil analisis penggunaan huruf pada brosur kesehatan COVID-19 terdapat 4 kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan huruf terletak pada penulisan huruf kapital. Hasil analisis penulisan kata pada brosur kesehatan COVID-19 terdapat 1 kesalahan penulisan. Kesalahan terletak pada penulisan kata. Hasil analisis penggunaan tanda baca pada brosur COVID-19 terdapat 1 kesalahan penulisan. Kesalahan terletak pada penggunaan tanda baca pada penulisan kata. Memperbaiki kesalahan penggunaan huruf yang terletak pada penulisan huruf kapital. Memperbaiki kesalahan pada penulisan kata. Memperbaiki kesalahan pada penggunaan tanda baca pada penulisan kata. Pertanyaan dari saudara Alfon kelompok 6. Mengapa penggunaan kata EYD berlaku lagi di 2022? Terjadinya perubahan nama ejaan disebut karena dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menyebabkan semakin luas penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan seperti penggunaan huruf, kata, tanda baca, serta unsur serapan. Bagaimana contoh bahasa yang menggambarkan alat pemersatu di dalam EYD? Bahasa mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Bahasa bukan saja merupakan alat komunikasi, tapi lebih dari itu. Bahasa dapat merupakan alat politis untuk pemersatu bangsa. Beberapa negara sering mengalami gejolak politik hanya karena masalah perbedaan bahasa atau hanya karena tiadanya bahasa pemersatu. Bahasa juga merupakan sarana untuk menyerap dan mengembangkan pengetahuan. Bangsa-bangsa yang sudah mengalami kemajuan yang mengumumkan dan masuk dalam kategori bangsa maju pada umumnya mempunyai struktur bahasa yang sudah modern dan mantap. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kita dari kelompok 3. Mengapa kita perlu mempelajari dan menggunakan ejaan bahasa yang baik dan benar? Karya tulis ilmiah atau akademik menuntut kecermatan dalam penalaran dan bahasa. Dalam hal bahasa, karya tulis semacam itu harus memenuhi ragam bahasa standar atau formal, atau bukan bahasa informal atau pergaulan. Ragam bahasa karya tulis ilmiah atau akademik hendaknya mengikuti ragam bahasa yang penuturannya adalah terpelajar dalam bidang ilmu tertentu. Ragam bahasa ini mengikuti kaidah bahasa baku untuk menghindari ketaksaan atau ambiguitas makna karena karya tulis ilmiah tidak terikat oleh waktu. Dengan demikian, ragam bahasa karya ilmiah sedapat-dapatnya tidak mengandung bahasa yang sifatnya kontekstual seperti ragam bahasa jurnalistik. Tujuannya agar karya tersebut dapat tetap dipahami oleh pembaca yang tidak berada dalam situasi atau konteks saat karya tersebut diterbitkan. Presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada kata-kata atau penjelasan kami yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih.